Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat sehat, ya, nikmat iman serta nikmat kesempatan kita bisa belajar, berkumpul, bersilaturahmi kembali dalam media online di aplikasi Zoom Meeting ini, dalam belajar di Zoom Meeting Training Brilian. Mari sama-sama kita ucapkan bersyukur dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya membuka acara kita training malam hari ini. Ya, salam kenal, salam silaturahmi Bapak Ibu semuanya. Saya Fahri, ya, berasal dari Padang, dari tim Mujahid Kabisa. Nah, jadi alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita untuk percepatan sukses, ya, bersama tim terbaik kita oleh mentor-mentor yang sudah sangat luar biasa. Baik, demi kelancaran dan keberkahan acara kita, marilah kita sama-sama berdoa, ya, dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, beragama muslim, kita sama-sama membacakan Ummul Al-Quran, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ya, sudah siap belajar semuanya? Oke, baik, Masya Allah, banyak sekali antusias, ya. Malam hari ini kita akan training brilian Bapak Ibu, ya. Insya Allah akan disampaikan oleh mentor yang sangat luar biasa, guru saya langsung, yang mana beliau sudah membuktikan dan mensukseskan banyak orang, ya, di timnya. Jadi untuk itu kita perlu belajar, perlu menyimak dan perlu fokus, ya, jangan sampai nanti mengantuk ketika training karena ilmu sangat luar biasa, ya. Jadi untuk itu tanpa perpanjang waktu lagi, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Luxury Ambassador, ya, dari Tangerang sekitar, kepada Bapak Jenal Penom, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, Mas Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Selasa di tanggal 27, ya, 27 Januari, di penghujung bulan Januari ini kita kembali menutup akhir bulan ini dengan sebuah materi training. Ya, mudah-mudahan materi training yang insya Allah akan saya sharingkan ini bermanfaat khususnya buat teman-teman yang baru memulai. Ya, ini buat teman-teman yang baru memulai. Terus buat yang sudah lama atau leader senior atau mitra senior atau mitra kelamaan, ya anggap aja untuk mengulang saja karena materinya cukup sekedar mengingatkan saja beberapa poin penting yang harus kita pahami, ya teman-teman. Saya nggak lama ya materinya, mungkin sedikit tapi perlu dijabarkan sebelum kita nanti akan sama-sama belajar kepada mentor kita, guru kita, founder Kabisa, yaitu Coach Ruhan, yang sangat luar biasa ilmunya. Saya pun banyak belajar dari beliau, ya. Tidak sedikit pun momen-momen penting kalau beliau saat mengisi materi maupun training, saya benar-benar menyimak, teman-teman. Karena hakikatnya bisnis ini adalah kita harus jadi pembelajar, teman-teman. Maksudnya apa jadi pembelajar? Karena saya pelajari nih, teman-teman, orang-orang yang sukses di bisnis apapun, mobil khusus di bisnis brilian ini, itu rata-rata mereka adalah pembelajar sejati. Ya, setuju nggak teman-teman? Orang-orang sukses itu rata-rata pembelajar, Pak, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang sukses nggak pernah belajar. Nggak ada orang sukses itu nggak ada ilmunya. Biasanya orang sukses itu berlaku hukum kepantasan. Wajar dia sukses karena banyak ilmunya. Wajar dia banyak ilmunya karena banyak belajar.
Wajar dia banyak belajar karena Pak pengen bisa menjalankan usaha ini. Oleh karena itu teman-teman, saya sekedar mengingatkan saja, jangan pernah bosan untuk belajar. Karena tidak ada sedikit pun ilmu yang kita dapat itu tidak bermanfaat kalau benar-benar kita terapkan di usaha ini ya. Alhamdulillah teman-teman, ini waktunya sudah terus berjalan ya. Pak Andri mungkin bisa bantu materi yang sudah saya share tadi di Coach Ruhan, apakah sudah diterima Pak Andri? Oh, alhamdulillah, siap. Baik, teman-teman. Ini materinya adalah materi dasar, terutama buat teman-teman yang baru bermitra. Ya, jadi ada 4 hal penting untuk diketahui oleh mitra baru di bisnis berlian ini. Ya. Nah, ini ada gambarnya lampu, itu artinya cahaya, itu artinya penerangan. Jadi kita harus mengerti. Jadi hal-hal yang kira-kira dibutuhkan di usaha ini kita akan paham. Ya, next. Oke, teman-teman tolong disimak ya, materinya cuma nggak banyak, cuma ada 6 slide. Nah, slide pertamanya ini tolong perhatikan teman-teman. Jadi yang paling penting ya, yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang baru memulai, ya baru memutuskan untuk memulai di usaha ini, yang pertama adalah kita benerin dulu pola pikir kita Bapak Ibu. Kita benerin maksudnya apa? Kita luruskan pola pikir kita. Bahwasanya bisnis ini adalah sifatnya bisnis maraton, bukan bisnis lotre atau bukan lotre. Ya, artinya bisnis ini berkesinambungan, estafet, ada yang namanya duplikasi. Ya, bukan lotre, nunggu antri nunggu bagian dapat hasil tanpa bergerak, tanpa berusaha. Bukan seperti itu metodenya. Nah, banyak pemula menganggap bisnis network marketing adalah cara instan mendapatkan uang. Padahal ini adalah bisnis yang benar-benar murni. Nah, maksudnya apa? Ini kenyataannya teman-teman. Kenyataannya adalah membangun bisnis jaringan atau bisnis berlian ini teman-teman, kita adalah sebagai building atau pembangun bisnis. Ya, di sini Anda akan membangun sebuah aset manusia dan sistem distribusi. Ya, ini butuh waktu teman-teman. Jadi nggak ada yang instan ya. Jadi kalau Anda masih berharap pengen kaya cepat dari bisnis berlian, itu salah. Yang benar adalah Bapak Ibu harus membangun aset manusia. Dan tentunya aset manusia itu membentuk sebuah sistem distribusi pemasaran. Itulah yang dinamakan distribusi modern atau network marketing atau penjualan langsung. Nah, pahami dulu konsep multi level marketing itu apa. Jadi multi level marketing adalah sistem distribusi ya Bapak Ibu sekalian semua. Banyak sistem distribusi itu banyak. Ada yang model direct selling, ada yang model kayak affiliate. Nah, ada juga yang digunakan oleh bisnis kita yaitu distribusi langsung atau penjualan langsung. Semuanya adalah konsep penjualan. Nah, tidak ada yang instan, teman-teman. Dan semuanya memang ada aturan mainnya masing-masing. Nah, di bisnis network marketing, terutama di bisnis berlian pun ada aturan mainnya. Jadi kita ikut aturan mainnya, teman-teman. Nah, tipsnya adalah karena bisnis ini tidak instan hasilnya, maka saya memberikan tip kepada Anda yang baru memulai usaha ini, jangan berhenti dulu dari pekerjaan utama Anda sampai benar-benar penghasilan Anda di sini stabil. Anggaplah ya 6 sampai 12 bulan pertama adalah sebagai masa kuliah sambil praktek. Ya, maksudnya apa teman-teman? Ini kan saking termotivasinya nih teman-teman pengen sukses, pengen seperti para mentor Prai Luxury, Prai Pajero yang mereka biasanya sudah full time di usaha ini, maka Anda mengambil keputusan yang sangat cepat, langsung resign dari pekerjaan padahal belum dapat bonus, padahal belum dapat reward. Nah, itu kami tidak sarankan. Nah, tapi kalau Anda benar-benar serius ya nggak jadi salah, nggak salah juga. Kami juga tidak melarang juga kalau memang benar-benar Anda serius ya. Karena bisnis ini butuh fokus Bapak Ibu, butuh waktu untuk mengerjakan dan membangun dan untuk memaintain jaringan kita atau manusia kita. Itulah yang dinamakan aset manusia Bapak Ibu. Jadi pahami dulu, bisnis ini adalah bisnis maraton, ya, bisnis berkesinambungan. Ya butuh waktu memang. Nah, makanya banyak belajar nanti. Ya bukan lotre, nunggu undian dapat reward, bukan. Kita harus kerjain teman-teman. Nggak mungkin 50-50 kiri, kalau kita diam aja nggak bakalan tumbuh. Apalagi berharap pada saat di-share oleh mentornya ada yang dapat mobil, ada yang dapat motor, ya dengan
dengan mudahnya kita komen nular, 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 tapi prospek nggak pernah, pertemuan nggak pernah, seminar nggak pernah, apalagi belajar Zoom nggak pernah. Nah, itu yang harus dinamakan kita introspeksi diri dulu ya, Bapak Ibu. Benerin dulu pola pikirnya. Ya, bisnis ini bukan lotre. Yang ada adalah bisnis maraton. Oke, next Pak. Itu poin pertama yang paling penting. Emangnya Pak Ano nular? Ya, budaya ini bukan bisnis, bukan kayak Pano gitu nular gitu. Ini bisnis yang dikerjakan, teman-teman. Nah, yang kedua nih, yang perlu Anda harus pahami bahwasanya produk adalah raja, bukan sekedar skema, bukan sekedar kamuflase ataupun sekedar alat untuk mencari uang, bukan. Jadi benar-benar Bapak Ibu sekalian semua, pastikan Anda benar-benar menyukai dan menggunakan produknya. Ya, jika Anda hanya menjual peluang bisnisnya, tanpa memperdulikan kegunaan produknya, Anda sedang membangun istana pasir. Nah, maksudnya apa istana pasir, Bapak Ibu? Ibaratnya Bapak Ibu kena ombak saja hancur, ya kena angin aja hancur, ya. Itulah yang dinamakan istana pasir. Jadi nggak akan bisa kokoh gitu, Bapak Ibu. Rontok dengan seketika. Ada hembusan angin, ada tawaran-tawaran bisnis yang hari ini menawarkan yang lebih mudah, yang lebih menggiurkan, Anda pindah. Ya, mudah fokus mudah tergoyah gara-gara Bapak Ibu nggak memahami kekuatan produk kita. Nah, ada ciri-ciri bisnis yang sehat dan yang tidak sehat Bapak Ibu. Nah, saya katakan di sini bisnis yang sehat dulu Bapak Ibu. Adalah ya, ciri bisnis yang sehat itu orang tetap mau membeli produknya meskipun mereka tidak menjalankan bisnisnya. Nah, ini ciri-ciri bahwasanya bisnis ini sehat. Jadi sekalipun nanti Anda tidak mengerjakan bisnisnya tapi produknya laku di pasaran, ya produknya itu repeat ordernya bagus, itu adalah ciri-ciri bisnis yang sehat. Makanya alhamdulillah nih perusahaan kita bisnis berlian ini adalah produknya sifatnya marketable, repeatable, profitable. Artinya marketnya luas. Alhamdulillah ada produk pupuk, terus apa lagi? Ada produk kesehatan, skincare. Nah, itu produk yang repeatable-nya kuat Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya sudah banyak sekali pembuktian. Contoh, petani-petani sawit saat ini tersenyum lega Bapak Ibu, tersenyum lebar. Kenapa? Jumlah panen hasil tandan buah segarnya meningkat. Jadi otomatis menambah keuntungan ya. Adapun biaya untuk pembelian pupuk itu tertutup oleh biaya hasil peningkatan jumlah produksi pertaniannya atau jumlah panennya meningkat. Itu yang kita harapkan teman-teman. Jadi produk itu bukan hanya sekedar syarat untuk sebuah bisnis, bukan. Terbukti nggak produknya ampuh, terbukti nggak produknya bermanfaat, dan sudah banyak belum testimoninya. Nah, alhamdulillah produk-produk yang dipasarkan oleh bisnis berlian ini sudah banyak sekali manfaatnya. Baik itu produk pertaniannya, produk kesehatannya, tadi dari produk herbalnya sudah banyak membantu orang mengatasi segala macam gangguan penyakit Bapak Ibu. Dan skincare-nya juga sudah membantu kepercayaan diri para emak-emak nih, wanita-wanita yang menggunakan produk-produk dari skincare dari Brilian. Dan juga ada parfum dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu ciri bisnis yang sehat. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian semua, kita harus punya bisnis yang sifatnya integritas. Jadi jauh lebih mudah menjual sesuatu yang Anda percaya ya manfaatnya secara pribadi. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian semua, kita harus jadi user produk. Ya, sebagai pengguna produk, pencinta produk, disitulah terbangun sebuah ekosistem bisnis kita. Jadi kalau kita sudah sebagai user produk dari hulu ke hilir memakai produk-produk kita, itu sama saja kita sudah membangun kerajaan bisnis kita, Bapak Ibu. Ya, itu yang dinamakan harus kita jadi testimoni pribadi. Karena testimoni pribadi itu lebih meyakinkan ketimbang katanya-katanya. Jadi kita harus punya integritas terhadap produk kita, Bapak Ibu. Nah, oke, next selanjutnya Pak. Yang poin ketiga. Nah, ini poin-poin pentingnya ada 4 kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling ketiga nih, penting banget nih Bapak Ibu. Fokuslah pada skill, bukan hanya keberuntungan. Memang kita berharap terjadinya miracle ataupun keberuntungan atau yang namanya hoki. Tapi teman-teman, namanya hoki itu nggak semua. Contoh, jadi ada sebagian orang nih, leader kebetulan dia hoki, ada
timnya kiri dan kanannya bergerak tanpa harus selalu dibimbing sama dia. Memang ada beberapa leader yang seperti itu, tapi amat sangat disayangkan kalau hanya keberuntungan saja, kalau hanya mengandalkan hoki saja, dikhawatirkan itu nanti tidak kuat derajat istilahnya Bapak Ibu. Ya, maka tidak sedikit ya saya temukan di lapangan, betul dia statusnya peraih Star Ambassador, Big Ambassador, tapi tidak pernah bisa presentasi. Bahkan ada di antara mentor peraih Star Ambassador dan Big Ambassador tidak bisa nginput data mitra baru. Nah, itulah karena kekurangan skill. Karena tidak fokus kepada skill, ya berharap keberuntungan saja. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Nah, itu artinya kalau bahasa hukum kepantasan belum pantas. Itu memfaktor keberuntungan aja. Tapi kalau orang membangun dasarnya skill, ya, maka bisnisnya akan berjalan dengan langgeng. Terjadilah duplikasi dan terjadilah edifikasi. Ya, otomatis edukasinya berjalan kalau tiga hal itu terjadi Bapak Ibu. Nah, maka ada tiga keterampilan dasar yang wajib Anda kuasai secepat mungkin. Ingat, kata kuncinya adalah secepat mungkin. Semakin cepat Anda menguasai tiga hal ini Bapak Ibu sekalian semua, maka disitulah kerajaan bisnis Anda sedang dibangun. Ya, Anda sedang memaintain jaringan atau memaintain tim Anda. Itu akan terjadi duplikasi yang sempurna. Ingat, kata kuncinya bisnis adalah duplikasi. Semakin banyak mitra Anda memahami dan mengerjakan bisnis ini dengan skill, dengan kemampuan, maka disitulah kekuatan bisnis Anda Bapak Ibu. Makanya kalau Anda masih dapat bonus karena Anda sendiri yang mengerjakan, itu belum kuat. Itu belum dikatakan tim yang solid Bapak Ibu. Tapi manakala Anda mendapatkan bonus akibat terjadinya leadership berjalan, itulah yang kita harapkan. Nah, tiga hal itu apa Pak Jenal? Yang pertama, ya, Anda harus menguasai ilmu prospecting dan inviting. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu harus menguasai cara mengundang. Mengundang siapa? Tentunya orang nih Bapak Ibu, bukan binatang, bukan kucing ya. Cara mengundang orang tanpa terkesan mengejar ataupun terkesan memaksa. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi kita menjadi solving problem buat mereka, jadi pemecah masalah, bukan terkesan mencari mangsa. Karena selama ini kalau kita cara menyampaikannya salah, maka ada terkesan mencari mangsa. Makanya wajar hater-hater di sosial media itu menyerang kita. Karena cara-cara kita mungkin terkesan mencari mangsa. Ya, pahami cara prospecting yang benar seperti apa. Nah, di training-training HTS itu biasanya sudah diajarkan teknik prospecting yang benar seperti apa. Baik itu tutur katanya, sikap kita, dan dari sisi bahasa, baju kita, seragam kita, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang kedua, keterampilan dasar yang wajib Anda miliki adalah keterampilan untuk presentasi. Ya, maksudnya apa? Menjelaskan solusi bukan sekedar memamerkan brosur. Jadi Anda kalau cuma ngasih brosur nih Bapak Ibu, nih Bapak Ibu ada solusi peluang usaha, dikasih brosur doang silakan dibaca-baca, itu bukan keterampilan namanya Bapak Ibu. Itu anak SD aja bisa dikasih uang 10.000, nah bagi-bagi tuh orangnya yang lagi lewat-lewat ya, nih saya kasih 10.000 nanti sebarin brosur. Bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu. Kalau keterampilan untuk menyebar brosur, tukang ojek pun kita suruh mau. Bukan itu masalahnya. Yang paling benar adalah keterampilan kita untuk menjelaskan bahwasanya kita menaruhkan sebuah solusi. Begini loh Bapak Ibu, nih di brosur ini kebetulan kami ada solusi Bapak Ibu. Nah, ini nggak elok kalau saya ceritakan di jalanan seperti ini. Untuk lebih jelasnya silakan datang ke pertemuan ya, karena nanti dijelaskan secara detail bagaimana konsep bisa melunas hutang, bahkan bisa memiliki penghasilan tambahan dan lain-lain. Nah, itu harus punya skill Bapak Ibu, harus punya keterampilan, dan ini adalah ilmu dasar. Kalau ilmu dasarnya Bapak Ibu nggak memiliki, maka dipastikan Bapak Ibu nggak akan berkembang, dipastikan nggak bakalan bisa closing ya. Cara memahami juga, cara mengajak orang juga ada skillnya Bapak Ibu, ada tekniknya. Ya, nanti kita akan belajar banyak dari Coach Ruhan ya, menggunakan ilmu-ilmu dari beliau tuh bagus banget Bapak Ibu. Nah, keterampilan yang berikutnya adalah follow up. Ya, Bapak Ibu jago prospecting, jago presentasi, tapi follow up-nya nggak jago, follow up-nya nggak mahir, nggak terampil, maka capek ya, maka Anda lelah. Karena tingkat closing itu pada follow up.
Rata-rata 70%, 80% closing itu adanya di follow up. Apa itu follow up? Ya, menindaklanjuti. Nah, disinilah uang Anda sebenarnya berada. Kebanyakan orang berhenti setelah satu kali penolakan. Padahal ya, rata-rata orang butuh 4 sampai 7 kali pemaparan sebelum berkata yes, saya gabung. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian semua, rata-rata orang bergabung tuh karena follow up atau pemaparan lebih lanjut atau tindak lanjut lebih lanjut. Biasanya itu follow up itu memerlukan 3 sampai ada yang 7 kali, ada yang 5 kali. Walaupun ada 1-2 orang tanpa follow up. Nah, itu juga hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan akibat terlalu dini untuk bergabung. Ya, tidak dipahami dulu. Bergabung yang benar adalah dengan tindakan follow up. Nah, dengan follow up ini hasilnya nanti akan lebih maksimal Bapak Ibu. Jadi jangan berharap orang yang baru dikenalkan 1-2 kali langsung gabung terus Bapak Ibu nyerah. Bukan itu maksudnya. Yang paling kita harus miliki adalah keterampilan 3 yang tadi nih. Prospecting, presentasi, dan follow up. Nah, itu yang paling penting yang ketiga. Nah, yang keempat teman-teman. Nah, ini yang keempat, poin yang keempat yang paling penting, terutama buat mitra baru ya, adalah kemampuan untuk mengelola ekspektasi dan penolakan. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian semua, ini adalah bagian yang paling berat secara mental. Anda akan mendengar kata tidak lebih sering daripada yes. Nah, jadi kemampuan untuk mengelola ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Harapan. Kadang-kadang yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap teman kita, biasanya teman main, teman jalan, ternyata kita berharap dia gabung, ternyata dia menolak. Ingat teman-teman, ada yang namanya hukum rata-rata. Ya, apa yang dimaksud dengan hukum rata-rata? Jika Anda bicara dengan 10 orang, mungkin 3 yang tertarik mendengarkan dan yang 1 bergabung. Itu sudah normal teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu pengen closing 1 orang dan hanya prospek 1 orang, itu sangat-sangat tidak mungkin terjadinya closing. Walaupun ada mungkin 1001. Yang paling benar adalah dari hukum rata-rata, hukum Pareto, dari 10 orang Anda prospek, 3 orang mendengarkan atau 3 orang menyimak dan 1 closing, itu sudah termasuk sehat. Itu sudah termasuk normal. Yang nggak normal itu Bapak Ibu nggak pernah prospek, nggak pernah presentasi, berharap closing. Itu kurang normal. Ya mudah-mudahan di ruangan Zoom ini nggak ada. Ya jadi rata-rata saya sendiri nih Bapak Ibu, kalau ada 10-20 nih yang bertanya dari TikTok maupun dari manapun, itu closing 1 tuh udah luar biasa. Dan itu sudah normal. Jadi kadang-kadang saya udah prospek 20-30, closing 2-3 itu udah biasa. Yang jarang terjadi Bapak Ibu sekalian, jarang terjadi. Baru prospek 2 orang, 3 orang, closing 1 itu jarang sekali. Itu sekelas kami saja Bapak Ibu yang sudah meraih rumah 1 miliar, kadang-kadang perlu 3 sampai 10 penolakan dulu baru closing 1. Nah teman-teman, sama nggak apa yang dirasakan teman-teman dengan apa yang saya rasakan? Jadi mau closing 1 minimal punya 10 penolakan dulu. Artinya punya 10 prospekan. Betul ya? Sepakat ya teman-teman ya? Sama ya, hampir merasakan ya. Pak, saya bahkan sudah lebih Pak, 20 orang Pak, tapi belum ada yang closing. Nah, kalau seperti itu teman-teman, ini ada saran nih. Ini ada saran nih di yang kolom yang sebelahnya nih. Ini ada saran. Jangan bawa penolakan itu ke dalam hati. Nah, ini paling pentingnya nih Bapak Ibu. Alias jangan baperan. Jadi jangan bawa penolakan ke dalam hati sampai sakit hatinya Bapak Ibu sampai dongkol. Karena sejatinya dongkolnya itu akan membuat Bapak Ibu malah menghambat rezeki. Ikhlas saja. Bahkan ucapkan alhamdulillah. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu ucapkan terima kasih. Kok malah terima kasih Pak? Ya saya diajarkan sama guru saya. Jadi semakin banyak yang nolak maka disitulah akan terjadi ada yang gabung. Karena rumusnya Bapak Ibu hukum angka ya. Angkanya gini. Kita kalau mau dapat closingan 1, kita ditolak, tolak, gabung. Ditolak, gabung. Jadi semakin banyak penolakan, maka disitulah akan terjadi closing. Setuju nggak teman-teman?
Jarang sekali nih, jarang sekali saya temukan sekelas Coach Ruhan saja, sekelas Umi Orija saja, sekelas para mentor-mentor play luxury saja, jarang gabung ditolak, gabung ditolak. Itu impossible. Itu jarang terjadi di dunia network marketing. Yang ada yang umum adalah ditolak, 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 closing 10 penolakan, closing 1. Nah, bagaimana teman-teman yang sudah banyak ditolak tapi kok belum closing-closing? Nah, ini sarannya. Jadi jangan bawa Kak, baperan. suaranya yang mana Jangan ini, bawa Ra? penolakan, ya. Jangan bawa penolakan ke dalam hati. Mereka menolak peluangnya, bukan menolak Anda secara pribadi. Ingat ya, mereka hanya menolak peluangnya saja, bukan menolak Anda. Ya, jadi kalau Anda datang lagi, silaturahmi lagi, follow up lagi, ya, sekali-kali bawain buah kek, bawain gorengan kek, ya siapa tahu hatinya tergerak gitu. Penolakan itu akhirnya jadi gabung, ya. Makanya follow up itu penting Bapak Ibu sekalian semua. Nah, ini teman-teman, perbedaan pemula dan profesional. Nah, nanti akan Anda di kategori yang mana nih? Ya, sebagai network marketing pemula atau network marketer profesional. Nah, bicara tentang fokus nih. Ingat Bapak Ibu, biasanya kalau pemula itu, amatiran itu fokusnya hanya mencari orang hebat untuk sukses. Dia kepengen nih nyari orang hebat nih. Contoh dia mencari guru, mencari pengusaha, mencari orang kaya, mencari orang pintar nih, dan terusnya. Pokoknya berharap orang-orang yang punya pengaruh. Nah, fokusnya gitu aja tuh. Pak, teman saya orangnya banyak, Pak. Teman saya duitnya banyak, Pak. Teman saya punya perusahaan ini, punya punya sekolah atau punya usaha, Pak. Jadi terkesan kita berambisi orang itu bisa bergabung di bisnisnya. Itu orang-orang amatir itu biasanya seperti itu. Berbeda dengan orang profesional Bapak Ibu. Biasanya seorang profesional dia menjadi orang hebat lewat belajar. Maksudnya apa? Apa Bapak Ibu? Jadi fokusnya dia menjadi orang hebat. Jadi dia fokus menjadi dirinya sendiri dulu sebelum akhirnya dia mencetak orang hebat. Gitu maksudnya. Berbeda kalau kita nih, oh kita ketemu, oh besok mau ketemu camat, bahkan edifikasinya terkadang salah. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah profesional, Bapak Ibu sekalian semua, dia akan fokus mencetak dirinya sendiri. Dia akan fokus belajar dulu, ya, dia akan mencetak dirinya dulu. Atau bahasa kerennya itu dia menjadi master dulu untuk bisa di copy paste. Jadi kalau istilah saya tuh apa ya? Kalau menjadi cloning tuh ya, master cloning. Jadi orang kan kepengen sukses, orang kan kepengen hebat. Jadi dirinya dulu menjadi masternya dulu, menjadi apa intinya dulu. Orang pengen seperti apa ya, dia jadinya seperti dulu. Contoh nih kayak saya kepengen mitra-mitra saya menjadi orang hebat. Ya saya jadi orang hebat dulu, walaupun dalam proses nggak selalunya hebat semua Bapak Ibu. Saya kepengen mitra saya pintar closing. Ya saya harus belajar closing Bapak Ibu. Saya kepengen mitra saya pintar nginput data. Saya harus belajar karena suatu saat saya belajar sudah bisa maka saya ngajarin. Jadi dia menjadi hebat terlebih dahulu. Kalau dia sudah belajar dengan matang Bapak Ibu, nah itu fokusnya dia yakin aja dia pasti akan mendapatkan closingan yang luar biasa Bapak Ibu. Atau akan mendapat orang yang hebat atau tim yang handal. Ya karena dia fokus belajar sama dirinya sendiri. Atau kalau istilah kerennya dia fokus memantaskan dirinya sendiri. Nah itu maksudnya. Nah poin yang kedua, dari sisi cara bicaranya. Biasanya kalau pemula itu terlalu banyak overclaim atau hiperbola. Overclaim itu terlalu berlebihan. Wow nanti bisa ini bisa nanti kamu dapat pajero dan lain-lain. Nah berbeda dengan cara bicaranya orang profesional. Dia pasti akan jujur dan memberi edukasi, memberikan pemahaman bahwasanya bisnis ini nggak ada yang instan. Bahkan terkadang cara kerja pemula ini dia belum dapat reward, tapi saking dia kepengen orang itu bergabung dia berbohong. Ya, saya udah dapat puluhan juta. Saya udah dapat mobil, padahal mobil sebelum dia bergabung dia udah punya mobil. Itulah yang dinamakan overclaim. Contoh dari sisi produk pun sama. Ini produknya semua bisa mengobati segala penyakit. Ya kan nggak semua Bapak Ibu ada yang cocok, ada yang nggak cocok kan. Nah itu dia terlalu overclaim. Saking kepengen orang itu bergabung, dia melakukan banyak cara. Nah hati-hati nih Bapak Ibu. Maka bedakan antara yang profesional dengan yang pemula. Nah yang ketiga, dari reaksi penolakan, biasanya pemula itu akan baperan dan mudah menyerah.
baru ditolak 1-2 orang sudah nyerah, sudah baperan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang sudah profesional. Dia akan mengevaluasi dan lanjut ke orang berikutnya. Jadi nggak pernah putus asa Bapak Ibu. Dia akan tetap selalu belajar dan mengevaluasi kesalahan saya di mana ya. Dia belajar lagi, tanya lagi kepada mentornya, ya. Itu reaksi penolakan, bedanya pemula dengan profesional. Dan yang terakhir adalah dari sisi tujuan. Kalau tujuan pemula atau amatir biasanya menjual ke setiap orang. Dia semuanya ditawarin. Memang betul ke semua kita tawarkan di sini. Berbeda dengan kalau orang profesional Bapak Ibu, dia akan mencari orang yang tepat. Ya, mencari orang tepat artinya memfilter. Dia akan bekerja sama dengan orang yang tepat. Nah, biasanya dia lebih efektif cara kerjanya. Ya, demikian teman-teman. Ya, ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian semua. Ya, silakan diamalkan, dipraktekkan. Ya, demikian Pak Fahri sebagai moderator. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Jenal yang luar biasa memberikan ilmu ya yang membuka pikiran kita, evaluasi kita dalam menjalankan bisnis ini Bapak Ibu.